Bahkan lebih dari itu Tuhan, pakai hamba-Mu untuk jadi saluran berkat bagi seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi dimanapun mereka berada, khususnya jemaat RBC yang hadir ataupun dalam live streaming mereka ketika mereka berada beribadah di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah tangan pengurapan Tuhan itu mengurapi kami semua. Tangan Tuhan yang perkasa, tangan Tuhan yang ajaib itu memampukan kami untuk kami boleh melihat karya Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Bekerjalah dengan kuasa Tuhan, demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Dalam khotbah saya pada pagi ini saya beri judul melanjutkan khotbah saya pada pertemuan-pertemuan ibadah yang terdahulu. Ini adalah seri yang ketiga dari khotbah saya tentang jangan salah fokus. Jangan salah fokus. Mari kita perhatikan terlebih dahulu di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-31. Ini poin bacaan kita pada pagi ini. Kejadian 26 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-31. Kita akan baca, Bapak Ibu perhatikan baik-baik dari ayat 18. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di tempat itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ayat 22, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamai Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Betseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan, yang masang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pitkol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami,
seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Ayat 30. Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumbahanlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, panggilan hidup kita tidak sekedar menjadi Kristen, tetapi mempraktekkan hidup Kristen. Artinya, kekristenan adalah lifestyle dari Kristus yang dapat dirasakan oleh banyak orang, dan fokus kita sebagai anak-anak Tuhan adalah mengerjakan panggilan kita sesuai dengan kehendak Allah. Dan apa yang kita kerjakan hari ini adalah bekal untuk masa depan hidup kita yang akan datang. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, tidak ada satu hal pun yang dapat bisa menghalangi saat kita mengerjakan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ingat bahwa Allah itu selalu bertindak dalam sejarah kehidupan kita. Dia bertindak dalam sejarah kehidupan kita. Bahkan dia melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara yang luar biasa saat kita masih berada di dalam kandungan orang tua kita, sampai ketika kita dilahirkan, bahkan sampai kita dipanggil Tuhan sekalipun, Tuhan itu selalu bertindak dalam sejarah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu sebagai anak-anak Tuhan kita tidak boleh salah fokus dengan panggilan kita. Boleh jadi kita berada dalam situasi pergumulan yang mencekam dalam kehidupan kita. Boleh jadi ketika kita berada sebagai anak Tuhan dalam panggilan kita, kita melihat situasi, kondisi, persoalan, masalah, tetapi kondisi itu tidak boleh membuat kita lemah dan salah fokus dengan panggilan kita sebagai anak Tuhan. Ingat, Allah selalu bertindak dalam kehidupan kita. Allah selalu bertindak dalam sejarah kehidupan kita. Itu artinya adalah Allah menyertai, Allah membela, Allah menolong, Allah memampukan kehidupan kita. Amin. Karena itu jangan takut menghadapi situasi apapun dalam kehidupan kita. Di khotbah saya terdahulu, saya mau review terlebih dahulu sebelum kita masuk poin-poin penting untuk seri khotbah saya. Jangan salah fokus di bagian yang ketiga. Di ibadah pertama, di seri khotbah pertama saya tentang jangan salah fokus, ada beberapa penyebab mengapa seseorang itu salah fokus. Yang pertama adalah karena persoalan atau masalah. Yang kedua, karena orang tersebut keluar dari kehendak Allah. Yang ketiga, boleh jadi karena kesenangan yang memang kita ciptakan dalam hidup kita. Bisa kesenangan itu bisa wanita, bisa pria, bisa pekerjaan kita, bisa hobi kita. Yang keempat, penyebab seseorang karena salah fokus adalah karena pertengkaran. Di seri yang kedua, di khotbah saya yang terdahulu, saya mengambil tekanan poinnya adalah berkat Tuhan bagi orang yang tidak salah fokus dalam panggilannya sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, berkat itu adalah kemenangan. Yang kedua, berkat itu adalah kelonggaran. Dan yang ketiga, berkat yang ketiga adalah mengalami pembelaan dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum masuk kepada poin khotbah saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara melihat dari PDF yang dikirimkan oleh Sekretaris Saudari Santika. Di khotbah saya
atau di warta jemaat yang dibagikan kepada Anda, saya akan ambil busur yang memang sudah saya siapkan. Seorang atlet, ya, walaupun busur ini adalah bikinan saya, ya tidak cantik-cantik banget, secantik ya, tapi ini akan menolong kita untuk kita memahami bagaimana supaya kita tidak salah fokus. Biasanya kita menamai ini adalah anak panah dan ini busur. Pertanyaannya mengapa nggak ada maksur ya? Busur. Busur. Nah, ada 3 penelitian yang dilakukan oleh ahli. Mengapa atlet itu dapat membidik sasarannya dengan tepat? Karena ternyata itu diteliti dan kemudian disampaikan kepada coach, kepada pelatih, dan kemudian pelatih itu menyampaikan kepada atletnya begitu, sehingga mereka ketika menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai atlet panah begitu, mereka dapat melesatkan busurnya dengan baik. Teori yang pertama, sasaran atau ilmu tembak ketika tepat sasaran dapat dilakukan dari melihat sasaran tembak itu dari luar busur. Dan yang kedua, sasaran tembak itu dapat dilihat dari dalam busur. Artinya saya jelaskan. Dari luar busur, ketika seseorang menembakkan anak panahnya, dari luar busur itu adalah dari sisi sebelah kanan. Perhatikan baik-baik. Dari sisi sebelah kanan busur. Sisi sebelah kanan busur. Kemudian penelitian yang kedua, dari sebelah dalam. Dari sebelah dalam itu adalah dari sebelah kirinya busur. Tapi ada teori yang ketiga adalah dari busur itu sendiri. Ketika seseorang tidak dari luar, dari sebelah kanan atau sebelah kiri, tapi dari busur itu. Jadi sasaran yang dia akan tembak, ya, dia akan menggunakannya dengan kekuatannya, dan matanya tidak tertuju kepada anak panah itu, tetapi tertuju kepada busur itu. Dan dari 3 penelitian yang dilakukan itu adalah ada 3 kesamaan. Apa itu? Sasaran atau goal atau tujuan. Maka sasaran itu akan kena ketika apa? Ketika sang atlet, sang anak panah itu akan dapat dilesatkan ketika masing-masing dapat melihat kepada apa yang sedang akan dibidiknya, yaitu sasaran. Nah, sebetulnya dalam kehidupan kita juga demikian. Goal, sasaran itu akan dapat kita raih, kita nikmati dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sama seperti halnya Ishak. Ishak dalam bacaan kita hari ini, dia tidak salah fokus dengan panggilan hidupnya. Mengapa? Karena memang dia itu sudah sampai kepada tujuan yang memang Allah kehendaki dalam kehidupannya. Kalau Anda baca baik-baik dari ayat 1, mengapa Ishak itu disuruh tinggal di Gerar, sementara di Gerar itu terjadi masalah, terjadi persoalan? Mengapa kok Tuhan gak menyuruh Ishak tinggal di Mesir yang tidak ada persoalan, tidak ada kelaparan, tetapi tinggal di Gerar? Karena memang Allah menghendaki supaya Ishak tetap ada dalam panggilan menjalani hidup, dalam panggilan hidupnya sebagai anak Tuhan. Sasaran, goal itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya akan menyampaikan tentang 3 akibat dari seseorang yang salah fokus dalam hidup panggilannya sebagai anak-anak Tuhan. Saya ulangi, 3 akibat dari seseorang yang salah fokus dengan panggilan hidupnya. Mari perhatikan baik-baik.
Yang pertama, dari ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26 dan 28, kita akan mengerti. Ayat 22 bilang begini. Perhatikan baik-baik. Dari Kejadian pasal 26 ayat 22. Ia pindah dari situ. Mengapa pindah? Karena di Esek, di Sitna, banyak orang yang rusui dia, bertengkar. Dia pindah ke tempat lain dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamai Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita, perhatikan baik-baik, kita dapat beranak cucu. RBC terbentuk supaya tidak ada pertengkaran. Kita diberikan kelonggaran. Ayat 26 dan 28. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepada kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Ini Abimelek yang bilang kepada Ishak. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pertama, seseorang akan salah fokus dengan panggilan hidupnya, atau akibat dari orang yang salah fokus dengan panggilan hidupnya adalah karena orang tersebut tidak maksimal, atau boleh saya katakan dia disfungsi. Disfungsi. Maksudnya disfungsi itu adalah secara rohani tidak maksimal. Ishak dalam menjalani hidupnya, dia tidak pernah gagal, selalu berhasil. Selalu berhasil, sekalipun ada persoalan, ada masalah, ada tantangan yang dia hadapi. Tetapi ternyata ketika dia menggali sumur itu, dia berhasil. Dan banyak orang yang melihat apa yang dikerjakan oleh Ishak itu selalu berhasil. Selalu berhasil. Mengapa? Karena ternyata banyak orang yang memang mengatakan bahwa apa yang dikerjakan itu berhasil. Apa yang dikerjakannya berhasil. Seorang yang tidak salah fokus, apa yang dibuatnya selalu berhasil. Tapi orang yang salah fokus dengan panggilan hidupnya, orang tersebut akan mengalami disfungsi, tidak maksimal. Maksimal artinya adalah apa yang dikerjakannya selalu berhasil. Apa yang dikerjakannya selalu berhasil dan menjadi berkat bagi komunitasnya. Menjadi berkat bagi komunitasnya. Ada beberapa penyebab yang menyebabkan seseorang tidak maksimal. Mari kita akan baca dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 12. Mengapa seseorang itu tidak maksimal dengan hidupnya?
mengalami disfungsi dengan hidupnya, mengalami disfungsi dalam hidupnya sehingga dia tidak maksimal dalam menjalani kehidupannya. Karena apa? Dia salah fokus dengan panggilan hidupnya. Baca baik-baik 1 Korintus pasal 10 ayat 1-12. Aku mau supaya kau mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Sebab itu telah terjadi, sebab semuanya telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Dan sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Penyebab seseorang tidak maksimal adalah karena perbuatan jahat. Ayat 6 tadi telah kita baca. Dalam perjalanan bangsa Israel, ini adalah bagian-bagian yang memang mengapa kita perlu dengan baik memperhatikan kehidupan kita. Karena ternyata Allah memanggil kita itu harus maksimal sampai tujuan, sampai di mana Tuhan menghendaki kita, sampai goal kita raih dalam kehidupan kita. Tapi dalam menjalani ada bagian-bagian yang memang kalau kita perhatikan dengan baik-baik, ada hal-hal yang tidak mudah, seperti yang dialami oleh orang Israel. Misalnya, mereka dipanggil menuju tanah Kanaan, dari Mesir menuju tanah Kanaan, tapi sepanjang perjalanan mereka itu ada banyak orang yang mati di padang gurun karena mereka itu nggak maksimal dengan hidupnya. Mereka mengalami disfungsi rohani. Dan penyebab yang pertama karena perbuatan jahat. Apa yang dimaksud berbuat jahat? Yang dimaksud dengan berbuat jahat adalah seluruh hidupnya. Apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan selalu jahat. Itu di hadapan Tuhan. Selalu jahat. Penyebab yang kedua, ayat 7 tadi mengatakan, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Mereka salah fokus dengan hidupnya karena penyebabnya mereka menyembah berhala. Israel mati di padang gurun karena banyak dari mereka yang menyembah berhala. Menyembah berhala. Apa yang dimaksud menyembah berhala? Berhala itu bisa bicara tentang sesuatu yang memang kita nomor duakan.
segala sesuatu yang kita nomor duakan, atau dengan yang dimaksud menyembah adalah segala sesuatu yang menomor duakan Tuhan. Maksud saya, segala sesuatu yang menomor duakan Tuhan apa? Bisa pekerjaan, bisa pacar kita, pelayanan kita bahkan. Iya, bisa. Mengapa demikian? Karena memang kita dalam menjalani kehidupan kita tidak maksimal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan pasang ini terlebih dahulu. Iya. Sampai di menyembah berhala ya, Bapak Ibu. Menyembah berhala. Berhala itu bicara tentang segala sesuatu yang menomorduakan Tuhan. Bisa jadi pekerjaan, bisa jadi pacar kita, bisa jadi pelayanan kita pun bisa jadi berhala. Karena itu ketika kita menjalani hidup kita sebagai anak Tuhan, yang memang Tuhan kehendaki kita sampai kepada tujuan hidup kita, tidak boleh dari hidup kita terhalang oleh hal-hal itu. Pekerjaan itu adalah bagian yang harus kita nikmati, pelayanan bagian yang harus kita kerjakan, masa depan kita, pacar kita, suami kita, istri kita, bahkan segala sesuatu tidak boleh termasuk hobi yang memang menjadi kesukaan kita. Tidak menjadi penghalang untuk kita sampai kepada tujuan. Karena itu kita perlu hati-hati dengan kehidupan kita. Karena seringkali pekerjaan bisa jadi berhala, pelayanan bisa jadi berhala, apapun bisa jadi berhala saat kita menomorduakan Tuhan. Yang ketiga, penyebab seorang mengalami disfungsi adalah karena berbuat cabul. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Apakah yang dimaksud dengan berbuat cabul? Memikirkan, kemudian menindaklanjuti dengan perbuatan nyata. Pikirannya itu selalu tentang seks, itu cabul, ya. Melihat pria pikirannya seks, melihat wanita pikirannya seks, melihat binatang pun pikirannya itu orang cabul. Dan kita tidak boleh punya hal-hal itu. Penyebab yang keempat, seorang akan disfungsi rohani, tidak maksimal dengan hidupnya karena suka mencobai Tuhan. Apa yang dimaksud mencobai Tuhan? Mencobai Tuhan bukan berarti kemudian ya sudahlah, saya kan anak Tuhan, saya anak Tuhan, Tuhan pasti akan kasih kekuatan karena roh yang ada dalam saya lebih besar. Doakanlah orang yang sakit corona. Wah, itu mencobai Tuhan namanya. Karena Tuhan berikan hikmat kepada kita. Berikan hikmat kepada kita, termasuk ketika Bapak Ibu Saudara undang saya untuk mendoakan usaha Anda, tapi usaha Anda itu adalah penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan hal-hal yang jahat, termasuk korupsi. Berarti Anda sedang mencobai Tuhan. Mengapa? Karena tidak selaras panggilan hidup kita dengan Tuhan. Disfungsi rohani akibatnya. Yang kelima, ya, dari ayat ini ada beberapa hal yang memang menjadi mengapa seseorang itu mengalami disfungsi. Penyebab karena mereka orang-orang Israel itu bersungut-sungut. Dan janganlah bersungut-sungut, kata firman Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Sebetulnya kalau saya pikir, apa sih yang kurang dari hidup orang Israel? Ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan dan berada di padang gurun,
Padang gurun itu sebetulnya adalah bicara tentang proses hidup seorang yang memang harus dilalui, dan itu memang sulit, sepi, kering. Tapi memang kita harus lalui. Itu mungkin bisa tentang kesulitan dalam kehidupan kita, tapi di padang gurun kita tidak boleh bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Mengapa? Karena bersungut-sungut itu sama dengan kita itu tidak bisa bersyukur. Tidak bisa bersyukur itu artinya bersungut-sungut. Kalau bicara tentang itu, apapun itu bisa kita sunguti, ya, bisa kita sunguti, bisa bersungut-sungut. Mau anak kita yang tidak bisa diatur, atau bahkan ketika Tuhan mengajarkan berkat dalam kehidupan kita sekalipun, bisa kita bersungut-sungut. Israel itu kurang apa? Mana diberikan, ya, pengen daging dikirim burung puyuh, ya, bahkan mereka itu dibilang orang-orang yang rakus, sementara mulutnya mereka masih mengunyah, tangan mereka itu bawa daging, begitu sampai busuk dan sebagainya. Itu bicara tentang apa? Orang tersebut tidak bisa bersyukur. Bisa bersyukur itu artinya tidak bersungut-sungut, menikmati berkat Tuhan. Kalau lebih, bagikan, gitu. Ya, kalau lebih, bagikan. Saya senang sekali dengan teman saya, ya, orang yang memang diberkati oleh Tuhan. Dalam peristiwa sekarang ini kan banyak gereja yang live streaming. Kalau live streaming kan memang persembahan bisa ditransfer kalau punya akun, tapi kalau enggak kan amplop persembahan tidak ada. Tapi teman saya ini luar biasa, memberikan satu hal yang menarik untuk sebetulnya anak-anak itu harus ikuti. Dia umumkan di jaring sosial, gereja yang hari ini streaming nggak ibadah, artinya libur. Pendetanya kan mikir nggak dapat pendapatan, dan dia berikan apa? Berikan daftar gerejamu, jumlah jemaatnya sekian, sekian, kirim, nanti kami akan bantu. Nominalnya memang tidak besar, tapi itu adalah bagian ucapan syukur. Terima, bagi. Tidak seperti orang Israel, mulutnya masih munyak begitu, tapi di tangannya masih ada daging dan sebagainya. Itu artinya bersungut-sungut. Bukankah dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Ya, mari kita belajar, perhatikan baik-baik. Mungkin dari apa penyebab-penyebab yang saya sampaikan tadi itu adalah bagian yang memang kecil dari kebenaran yang kita dapatkan. Mungkin saat kita menjalani kehidupan kita, ada bagian-bagian yang lain yang mengapa kita itu mengalami disfungsi rohani kita, tidak maksimal dengan hidup kita. Bisa jadi hal-hal yang lain, tapi yang jelas mari kita belajar supaya kita dapat membidik dengan anak-anak kita sampai kepada sasaran. Yang kedua, akibat dari seorang yang salah fokus dalam hidupnya adalah misunderstanding. Misunderstanding itu salah mengerti. Nah, kalau salah mengerti itu bicara tentang human relation, hubungan dengan sesama. Mari coba baca di dalam ayat 28 tadi. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Perhatikan baik-baik. Ketika Ishak ini diberkati oleh Tuhan, banyak orang yang menyaksikan, termasuk Abimelek, Ahuzat, dan banyak orang kalau bicara tentang itu diberkati di tanah Gerar. Semakin diberkati, Abimelek itu pemimpinnya datang ke situ. Untuk apa? Untuk apa? Supaya hubungannya jadi baik. Karena sebelumnya terjadi pertengkaran, terjadi persoalan, terjadi masalah.
karena situasi kondisi yang memang terjadi pada waktu itu. Tetapi yang menarik adalah ketika terjadi pertengkaran, Ishak mengalah, kemudian Abimelek itu datang lagi. Harusnya Ishak kan ngomong, ngapain kamu datang ke sini? Dulu kan sudah membuat sesuatu sehingga kami nggak bisa menikmati hidup di tanah Gerar ini gitu. Bisa jadi ngomong begitu, tapi Ishak enggak. Bahkan di ayat selanjutnya Ishak itu buat pesta, buat pesta yang meriah. Dan di ayat 28 ini, supaya tidak terjadi misunderstanding, salah mengerti bicara tentang hubungan relasi dengan sesamanya, dikatakan di situ, baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Supaya tidak misunderstanding, maka Ishak mengadakan ikatan perjanjian, atau zaman sekarang ini adalah MOU, begitu ya. MOU itu dibuat tujuannya adalah supaya tidak terjadi salah paham. Tidak terjadi salah paham. Nah, dalam pernikahan juga perlu MOU. MOU yang saya maksudkan di sini bukan berarti tanda tangan gono gini karena aku hartanya banyak sebagai suami. MOU nanti kalau kita pisah gitu dalam tanda petik, ya karena orang Kristen tidak boleh pisah, mau pisahnya sampai out begitu. Tapi kalau dasarnya seperti itu, ya itu bukan suami dari Tuhan menurut saya. Tapi MOU yang saya maksudkan adalah perjanjian nikah saat Anda dan saya itu diberkati oleh Tuhan dalam pernikahan kudus. Ada MOU yang kita buat di hadapan Allah sebelum tangan hamba Tuhan menopang, mendoakan, dan legitimasi surga itu turun dalam pernikahan kita. Di situ ada MOU yang diucapkan. Ya, nanti ada seorang pria yang akan menikahi seseorang dan mengatakan begini, aku mengambil engkau Santika menjadi istriku yang sah dan satu-satunya. Kemudian Santika juga bilang, aku menerima engkau, namanya belum NN begitu, masih dalam tanda petik gitu ya. Aku menerima engkau NN sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya. Itu diucapkan sampai maut memisahkan kita. Itu yang dimaksudkan MOU. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan seseorang yang ketika dalam Kristus dulu menikahnya tidak secara iman Kristen? Dalam keyakinan saya sebagai pemimpin jemaat, dan saya yakin Pastor Edi juga menyetujui, perlu ada pemberkatan nikah ulang dalam pengertian pengudusan pernikahan. Supaya apa? Ada legitimasi surga yang kita ucapkan dengan pasangan kita. Dulu mungkin nggak begitu, gitu ya. Dulu mungkin akad itu dilakukan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akibat dari misunderstanding adalah miskomunikasi, dan akibat miskomunikasi adalah konflik. Ayat 18, ketika Ishak menggali Sitna, sumur Sitna, terjadi konflik. Mungkin bisa jadi karena miskom. Ketika Ishak digali, terjadi masalah, pergi mereka. Ketika mereka tinggalkan itu, gali lagi di Sitna, diganggu lagi sampai mereka menggali rebut, dan terjadi kelonggaran, ketenangan, karena mereka Allah mengendaki di situ, di Rehobot. Airnya berbual-bual dan terjadi kelonggaran sehingga mereka, Ishak dan keluarganya, dapat beranak cucu di negeri di mana Ishak tinggal. Sehingga Abimelek, Ahuzat dan pemimpin pasukannya datang kepada Ishak, dan Ishak terima mereka, buat MOU. Misunderstanding itu bicara, salah mengerti itu bicara tentang human relation, hubungan yang baik dengan sama kita. Hidup kita atau hubungan Kristen satu dengan yang lain itu saya mengumpamakan seperti seorang yang menikah. Ya. Efesus pasal 5 ayat 32, kalau Anda baca sebelum ayatnya itu ada tunduk kas dan sebagainya. Tapi yang menarik di ayat 33
42 itu mengatakan begini, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Rahasia apa? Rahasia pernikahan, rahasia hubungan pria dan wanita. Dan saya mengumpamakan itu, bicara tentang itu adalah hidup Kristen kita itu seperti seorang yang menikah. Kristus memerintahkan untuk para suami mengasihi istrinya sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Karena Kristus memerintahkan juga para istri untuk apa? Tunduk pada suami, sama seperti jemaat harus tunduk kepada Kristus yang adalah kepala. Dan kepala itu bicara tentang sumber. Kasih dan tunduk berbicara tentang hubungan. Suami istri pasti tahu itu. Mana yang lebih dulu? Mau tunduk atau kasih dulu? Mau kasih dulu atau tunduk dulu? Sekarang tidak bisa. Suami akan bilang begini, aku gak akan bisa mengasihi kamu karena kamu gak bisa tunduk. Suami juga akan bilang, nah, mungkin aku harus tunduk dengan kamu, kamu gak punya kasih. Lalu bagaimana? Bisa berhubungan dengan baik bersama-sama. Yang pertama, kalau hubungan Kristen itu bicara tentang apa? Seperti seorang yang menikah. Menikah adalah belajar untuk mati. Apa maksudnya? Ketika tadi saya memberikan contoh, aku mengambil engkau Santika menjadi istriku yang satu-satunya. Kemudian aku menerima engkau NN menjadi suamiku yang satu-satunya. Itu sebuah MOU. Dan ketika di altar Tuhan terjadi menikah, itu adalah belajar untuk mati sebetulnya. Perhatikan baik-baik yang belum menikah. Wah, Pak Ian kok sadis yo. Sadis banget gitu. Bener loh. Menikah adalah belajar untuk mati. Apa yang kita matikan? Egois. Apa yang kita matikan? Perbedaan yang macam-macam. Keinginan daging, keinginan mata, tujuan pribadi kita, macam-macam harus dimatikan. Untuk siapa? Menyenangkan suami kita, menyenangkan istri kita. Dan itu kalau bisa terjadi, bukankah itu adalah hubungan yang baik dengan kehidupan kita? Hubungan yang baik. Kalau kita sesama dengan sesama kita, human relation kita akan jadi baik kalau kita itu bisa mematikan daging kita, egois kita, keinginan macam-macam kita, tujuan pribadi kita dan sebagainya. Kedua, jika hidup Kristen itu seperti hubungan Kristus atau hubungan seorang yang sedang menikah, gitu ya. Yang kedua, bukan hanya belajar untuk mati menikah, karena ternyata menikah adalah sebuah komitmen dan bukan feeling atau perasaan. Komitmen. Karena saya yakin kita tahu bahwa seorang yang menikah, pernah ada suatu waktu kondisi kita nggak rasa apapun dengan suami atau istri kita, sehingga melihat dia di rumah rotok belenek, suamiku kok ini terus belenek gitu, istriku juga begitu dan demikian. Karena memang apa? Dasarkan dengan perasaan, tapi menikah bukan itu. Bisa jadi Anda mengalami itu sesaat Anda tidak ada rasa dengan pasangan Anda, tapi bukan itu. Bisa jadi tidak ada rasa, tapi bukan berarti kita mengabaikan pernikahan yang kita telah buat. Ya, tetap janji nikah yang pernah kita buat, legitimasi surga itu turun dalam kehidupan kita. Itu adalah komitmen. Nah, human relation, hubungan itu akan menjadi baik dan tidak akan pernah ada misunderstanding kalau kita sama-sama punya komitmen. Komitmen menjaga nama baik Tuhan, komitmen menjaga nama baik komunitas, komitmen menjaga nama baik pendetanya, komitmen menjaga nama baik semua gitu, semua. Karena bukan rasa. Bisa jadi suatu saat saya benci dengan Pak Jupri karena nggak ada rasa, tapi saya ada komitmen dia jemaat yang saya perlu kendalikan. Ya,
Jujur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa hari ini energi saya itu terkuras banyak dalam pengertian pikiran, terus ternyata jadi pemimpin jemaat mungkin rasa seperti ini loh. Ya, saya bilang kepada istri saya ini sudah 44. Kemarin tuh saya gotong beras itu naik ke atas begini karena rasanya sudah linu kabel. Gotong beras ada 7 karung, diiwangi tatang sih memang 7 karung, saya itu ngangkat 4 sampai ke tujuan. Tatang sampai sini toh ngangkat sing munggah aku. Situ kemeng kabeh. Ditambah lagi dengan situasi kondisi. Pikiran saya itu ke jemaat, ke gembala, ke domba-domba. Iya caranya. Saya berpikir keras. Saya menemukan ide. Saya sampaikan kepada pastor jadi kedekatan, Pak, ini piye Pak? Ini piye Pak? Iya Pak. Saya share kepada teman-temanku. Karena memang begitu, supaya apa? Komitmen itu tetap terjaga, human relation-nya baik, tidak ada miskom. Karena misunderstanding itu selalu diawali dengan miskomunikasi. Ya, Sitna Esak itu bisa jadi karena miskom, tapi di Rehoboth kita berharap tidak pernah ada miskomunikasi, karena ada MOU yang telah kita buat, kita perlu komitmen. Nah, humanism bukan bicara tentang itu saja. Kalau bicara tentang seperti seorang menikah, ketika itu menikah itu saling ketergantungan, ada sebuah sinergi, ya, saling ketergantungan. Sinergi yang paling awal itu adalah terjadinya pembuahan sperma dan sel telur kemudian jadi anak, ya, itu sinergi. Maka menikah harus dengan orang pria dengan wanita, tidak boleh wanita dengan wanita atau pria dengan pria, enggak boleh, karena tidak ada sinergi yang menghasilkan, dan itu dilarang oleh Tuhan. Sinergi saling ketergantungan itu, saya sebagai suami tidak bisa melakukan banyak hal untuk keluarga saya, tapi ada istri yang menolong, ada anak yang membantu, ya. Sekalipun kalau disuruh kadang-kala sik topah, tapi yang jelas itu sinergi, saling ketergantungan, ya, saling ketergantungan. Hidup Kristen juga begitu, saling ketergantungan. Saling ketergantungan itu bicara tentang hubungan yang kuat. Karena saya ada di hati Anda ada di hati saya, Anda di hati kami sekeluarga. Itu saling ketergantungan. Ada, boleh bahasa kerennya itu simbiosis mutualisme, bukan berarti saling menguntungkan, enggak. Tapi memang itu kita saling ketergantungan. Hidup menikah itu begitu, saling ketergantungan, tidak ada yang tidak. Jadi kalau hari ini ada suami-suami yang tidak memahami bahwa dia butuh istrinya, dia butuh anak-anaknya, dia bukan suami yang baik. Kalau hari ini ada istri yang sebetulnya dia butuh suaminya, tapi tidak bergantung dengan suaminya, dia bukan istri yang baik. Tapi kalau ada sinergi yang baik, ada hubungan yang baik, ada saling ketergantungan satu dengan yang lain, akan saling dekat dengan kuat. Yang keempat, menikah itu harus belajar untuk tidak membiarkan, tetapi merawat dan berani investasi. Perhatikan baik-baik. Kalau hubungan Kristen itu diumpamakan seperti seorang menikah, maka hubungan pernikahan itu tidak boleh kita biarkan, tapi harus dirawat, bahkan berani apa? Investasi. Coba kalau pernikahan itu dibengke, kalau dibengke dibiarkan, beno terus gitu ya, dibiarkan saja. Taruh kata kita gedung ini lah misalnya, atau rumah Anda begitu, terus dibengke setahun, gletake itu aja pakai. Tidak diresiki, tidak dibersihkan dan semua gitu, masih akan rusak. Pernikahan juga demikian, tapi perlu apa? Dirawat. Anda hari ini yang belum menikah perlu belajar ini.
Jangan pernah membiarkan pernikahan kalian, tapi perlu dirawat. Dan yang paling penting adalah berani investasi. Pak Ian, investasi tidak dengan pernikahan. Saya itu kalau investasi dibilang investasi doa sudah, aku sudah. Tapi kadang-kadang kan memang kekurangan dana untuk pergi bareng berdua, honeymoon, second honeymoon gitu ya. Tapi kami menyempatkan selalu libur di hari Selasa. Kami libur dari Selasa, kami beli es krim berdua, makan, saling ngobrol di Citraland. Tapi sekarang kan tidak boleh, sepi. Kalau sekarang kan dicas jejaknya begitu baru boleh masuk, ya sepi. Tapi kami selalu menyempatkan untuk investasi, hanya sekedar makan es krim, minum es krim bersama-sama, duduk berseberangan begitu, selalu berpandang-pandangan, pegangan tangan. Itu tandanya apa? Investasi gitu. Pernah nggak kita investasi? Pak, ya aku suami bisa nggak punya istri, nggak punya suami. Oh beda. Nah sebetulnya hubungan Kristen itu juga begitu. Kita harus berani apa? Investasi. Kalau kita diajak makan seseorang, kalau ada yang suka dengan kamu gitu ya, tapi orang yang suka dengan kamu nggak pernah bayarin kalau ngajak makan kamu, tapi kamu yang bayarin, dia bukan tipe cowok yang baik. Iya, ya. Andri ini selalu investasi kalau ngajak gitu. Hubungan kita itu begitu, harus tidak dibiarkan, harus dirawat dan berani investasi supaya tidak terjadi misunderstanding. Yang ketiga dan yang terakhir, yang ketiga, mengapa seseorang atau akibat dari orang yang salah fokus dengan hidupnya, akibatnya orang tersebut tidak akan sampai kepada tujuan dalam hidupnya. Di awal tadi saya sampaikan, tujuan kita adalah sampai kepada sasaran, seperti seorang pemanah yang melesatkan anak panahnya tepat kepada sasaran, entah itu dibidik dengan teori di luar busur atau dalam busur atau di tengah-tengah busur, tetap sasaran harus tepat. Tuhan menghendaki kita juga demikian, sampai kepada tujuan. Ishak, apa yang telah dia buat itu sampai kepada tujuan dalam hidupnya. Di ayat yang ke-29 sampai 31 saya akan bacakan, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami. Ini Abimelek yang bilang, seperti kami tidak mengganggu engkau, seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Artinya sampai kepada tujuan. Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Apa yang dikerjakan Ishak telah sampai kepada tujuan, rencana Allah, tujuan Allah, sehingga banyak orang di Gerar dan di Betseba mengakui keberadaan Ishak. Dia disertai Tuhan, dia diberkati oleh Tuhan. Mereka juga takut kepada Ishak yang semakin diberkati oleh Tuhan. Nah, untuk sampai pada tujuan dari hidup yang kita sedang jalan dalam kehidupan kita, perlu belajar untuk sabar dan memiliki respon hati yang benar, karena waktu yang akan menguji. Sekalipun ada banyak orang-orang di sekitar kita yang bertentangan dengan kita, membuat masalah, membuat persoalan. Bahkan di hari-hari terakhir ini kita dibingungkan dengan situasi corona dan sebagainya. Tapi yang jelas kita harus sampai kepada tujuan dari kehidupan kita yang kita sedang jalani. Filipi pasal 3 ayat 13, Paulus mengatakan begini kepada jemaat di Filipi,
Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Artinya, Paulus melupakan apa yang telah di belakangnya supaya dia memiliki pengertian surgawi, tidak menghiraukan itu semua, dan dia mengarahkan tujuan hidupnya, panggilan hidupnya. Dan Paulus tidak bangga dengan atribut yang dimilikinya sebelum dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi di Damsyik, di jalan yang menuju ke Damsyik. Karena Paulus itu seorang yang hebat, dikatakan di pasal yang sama, ayat sebelumnya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya secara lahiriah. Ini atribut yang dimiliki oleh Paulus yang sebetulnya dari kebanggaan, tapi dia lupakan itu. Dia mengarahkan kepada panggilan surgawi, dan itu adalah orang yang fokus dengan tujuan hidupnya supaya nggak salah fokus gitu ya. Dia mengatakan begini, jika orang lain menyangka bahwa dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Binyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, RBC bukan milik kami pemimpin, tapi milik kita. Milik kita artinya apa? Ketika nanti gereja ini besar sampai kepada tujuan Allah, yang mewarisi siapa? Bukan kami, tapi anak dan cucu kita. Karena itu kalau ada pemuda-pemudi yang ada dalam penggembalaan di RBC yang siap untuk meneruskan tongkat estafet, siapkan diri kalian untuk menjadi pemimpin rohani pengganti kami. Karena bukan milik kami, milik Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami, kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu kita perlu sama-sama belajar supaya kita memahami dan kita nggak salah fokus kepada tujuan dan panggilan surgawi yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan, saya mencoba mereview ulang dari apa yang saya sampaikan. Ya, jangan salah fokus di khotbah saya pertama. Penyebab salah fokus adalah masalah, persoalan, keluar dari kehendak Allah, keinginan yang menyenangkan, pertengkaran. Berkat bagi orang yang tidak salah fokus, kemenangan, kelonggaran, mengalami pembelaan dan penyertaan Tuhan. Yang akibat dari orang yang tidak salah fokus, atau akibat dari orang yang salah fokus adalah disfungsi, tidak maksimal dengan hidupnya. Yang kedua, misunderstanding. Selalu ada pertengkaran di situ. Akibat dari salah fokus, tidak sampai kepada tujuan. Karena itu, mari kita sama-sama belajar untuk kita boleh menggenapi panggilan kita sampai tujuan hidup dari apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Situasi, kondisi, persoalan boleh datang, tapi kita nggak boleh takut menghadapi kehidupan kita. Karena begitu kita takut, kita nggak akan fokus dengan bidikan sasaran yang kita akan lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Ku tidak takut sebab engkau besertaku. Saya undang ibu bapak bisa berdiri bersama-sama. Tinggal sedikit. Ku tidak takut sebab kau
tidak sekedar menjadi orang Kristen biasa, tapi Tuhan menginginkan sesuatu supaya rencana Tuhan itu digenapi lewat bakat, kemampuan, waktu, tenaga, bahkan keuangan, kekayaan yang kita miliki, supaya kita semakin maksimal dalam Tuhan. Karena kita renungkan baik-baik, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Apakah kita tetap fokus kepada sasaran, tujuan Allah, goal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Pikirkan baik-baik dan fokuslah kepada panggilan surgawi, tujuan Allah itu, kerajaan Allah itu, supaya kita nggak mengalami disfungsi, tapi kemaksimalan. Supaya nggak ada misunderstanding, supaya kita nggak saling mengerti dan pertengahan terjadi, supaya kita nggak sampai kepada tujuan, tetap sampai kepada tujuan. Karena itu pikirkan baik-baik, bidiklah sasaran dengan tepat, fokus, sabar, perlu ada respon hati yang tepat menghadapi situasi, kondisi. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, katakan dengan iman, kemenangan. Terima kasih untuk sabdamu pagi ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tidak takut sebab Engkau yang menopang kehidupan kami, sebab perlindungan Allah nyata dalam kehidupan kami. Engkau yang memegang tangan kami, Engkau yang menuntun kehidupan kami supaya kami sampai kepada goal, tujuan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Tuhan Yesus. Genapi rencana buat kehidupan kami. Genapi Tuhan, berkat melimpah, kasih sayang melimpah, anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami.